Ari punya tiket, Budi punya tiket, saya punya tiket. Nah kita duduk aja, berunding bertiga kita yang maju ya. Mas Anies, Mas Ganjar, Ridwan Kamil. Jadi tiba-tiba mereka bisa begitu kan, lebih mungkin mereka yang maju pilpres dibandingkan yang elektabilitas tinggi tapi nggak mampu bungkus. Oke, welcome to Total Politik. Ari untuk pertama kalinya di studio kita sendiri memakai jas. Pasti orang yang sangat spesial yang akan kita wawancara. Iya kan? Karena kalau yang biasa-biasa aja dia pakai kaos, celana pendek ya kan. Ini ngeri bos, senior. Aduh, sampai keluar. Tapi apalagi di dalam suasana pemilihan ketua Univisium. Iya, makanya. Kita berseberangan. Lu sebagai pendukung kekuasaan, ya, beliau kekuasaan juga. Iya, betul juga ya. Dua-duanya bagian dari kekuasaan. Nah, gue di tengah sebagai observer dia. Oke, siapa dia? Hasan Asmi. Di sini emang pembukanya harus agak so happy gitu, Bos. Teriak-teriak minimal orang tuh agak apa nih bising. Biar kaget-kaget dikit. Kalau mikrofon Hasan Asmi kan datar terus, konsisten. Ya kalau kita melihat AdSense-nya sudah 50.000, ya lumayan. Justru kalau kecil itu diomongin Bos sama Bang Hasan. Anda jangan senang dulu ya kan. Wah, baik banget Bang Hasan, AdSense sedikit aja transparan gitu. Jangan yang itu yang katanya. Tapi emang kalau di bawah juta kita omongin, dan di atas juta kita nggak omongin. Bang Hasan nih yang ini ya, orang satu dari nggak terlalu banyak juga orang yang percaya total politik ini bisa bertumbuh dalam mengawal public sphere demokrasi ini. Kasih dulu komen sedikit buat adik-adik abang ini lah. Ya dari awal kan berapa? 1,5 tahun lalu berapa? Ya, nggak nyampe Bang, setahun lah. Setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu ya. Ke depan itu ini kan kita membaca zaman tuh. Jadi nggak bisa lah kita mengkhianati zaman tuh, nggak bisa. Kalau zamannya lagi era podcast dan ada orang yang konsisten bikin podcast politik, konsisten ada bikin konten, ya pasti jadi sesuatu. Kecuali nanti setelah 2024 kita nggak tahu lagi genrenya apa, beda lagi mungkin. Tapi ini sampai 2024 menurut saya sih kepake lah. Jadi kalau total politik konsisten pasti jadi besar. Makanya harus jadi referensi utama untuk politik 2024 harus total politik. Mantap. Safari dong Pak. Kalau Microsoft ini Safari dong. Kalau mikrofon Hasan Asmi kualitas oke. Konsisten belum tentu. Di situ menang kita. Paradigmanya masih ketokohan. Di situ menang kita dibanding abang dulu ini kan. Ya, kadang-kadang ada ide ya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang Bang Hasan gini, Bang, studio bagus banget nih Bang, kata gua. Alat-alatnya udah advance, semuanya top, mikrofon mahal, mixernya mahal, Bos. Ya kata Bang Hasan gini, yang penting gua beli dulu. Mau bikin apa pikirin nanti. Sama seperti politik sekarang Bang. Yang penting ketemu dulu, tanda tangan dulu, foto dulu bertiga ya kan, berdua. Perkara jadi apa enggak koalisinya itu urusan nanti. Nah, kemarin ini politik kita ada sebuah peristiwa yang menurut gua sama Ari biasa-biasa aja lah. Ini keseringan ini kayak ini sekber ini Bos. Iya, karena terlalu sering Bang ketemu politik, salaman, bikin ini TikTok segala macam. Kayaknya ini udah banyak. Peristiwa bertemunya Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAN dan Ketua Umum P3 kemarin yang kita anggap, gua sama Ari anggap ini gimmick politik biasa. Tapi Bang Hasan punya perspektif lain nih. Iya. Nah, gimana Bang? Maksudnya gini, apakah ini nggak pengulangan kayak dulu lagi atau gimana? Gitu? Apakah ini gimmick yang sama dengan yang dulu-dulu lagi atau apa yang Abang lihat dari ini? Ya mungkin kalau ada kesamaan misalnya poros Partai Islam gitu ya. Itu kan orang romantisme. Kita duduk semua partai Islam gitu, romantisme. Biasanya memang sampai makan-makan aja. Tapi kalau ini kan beda segmen tiga-tiganya. Sampai makan-makan pas bayar sendiri-sendiri gitu. Iya, beda segmen ya. Satu segmen teknokrat nasionalis. Satu lagi segmen Islam perkotaan. PAN itu kan segmennya Islam kelas menengah terdidik perkotaan. P3 itu kan mirip sama PKB. Basisnya tradisional. Islam tradisional, banyak di pedesaan. Segmen mereka beda. Segmen mereka beda. Ikatan mereka hampir nggak ada. Kalau dilihat sepintas lalu ikatannya nggak apa. Tapi kalau yang berbeda ini bisa duduk
bareng, kemudian soft declaration, deklarasi yang soft lah, bilang bahwa mereka berkoalisi, kata-katanya berkoalisi misalnya, nggak bilang kita merencanakan, kita mencari persamaan, kemudian akan merencanakan kerjasama, enggak. Mereka bilang mereka berkoalisi. Berkoalisi itu oktavnya lebih tinggi Bang dibanding. Dan itu kata-kata yang nggak gampang disampaikan oleh ketua umum partai politik itu nggak gampang. Kita sepakat berkoalisi itu nggak gampang. Apalagi kalau ngelihat gaya mereka, statement masing-masing ketua umum kemarin, ya mereka sih kayaknya udah panjang ya. Sampai mempersiapkan nama kayak gitu, nama yang juga ada gimmicknya itu, kayaknya persiapan mereka udah panjang. Kemarin itu saya kayak semacam itu soft launching, aja ya? Soft launching sebelum launching yang lebih besar, mungkin tanda tangan hitam di atas putih. Gitu. Tapi kan biasanya ada kepercayaan gini Bang, kalau di politik belum ada suratnya, jangan percaya dulu. Ya. Atau udah ada suratnya pun bisa dibikin 3, bisa bikin 4 suratnya gitu. Ya sebenarnya dulu kan ada kejadian. Tapi kan kita ngelihat ini orang nggak ada magnetnya 3 ini. Siapa magnetnya nggak ada. Magnet itu maksudnya apa? Tokoh sentralnya. Ya misalnya ada tokoh sentral yang besar kemudian membuat mereka kemudian cari muka untuk duduk bareng-bareng. Ini kan nggak ada. Ini kan tokohnya nggak ada. Yang betul-betul kuat kan nggak ada. Kan masing-masing ketua umum aja. Yang di top 3. Iya. Jadi maksud Abang, Pak Erlangga, Pak Harso dan Pak Zul itu tidak cukup kuat untuk menjadi sebuah tokoh sentral. Ini kan salah satunya nggak bisa jadi magnet, salah duanya nggak bisa jadi magnet. Jadi kalau mereka bertemu pasti bicaranya bukan soal daya tarik, tapi menurut saya tuh omongannya sudah kesepakatan itu. Dan 2 orang dari 3 orang kalau kita runut itu, jadi rekam jejaknya itu teknokrat politik. Pak Harso dengan Pak Erlangga itu teknokrat politik. Jadi kalau mereka melakukan langkah-langkah mungkin akan berbeda dengan politikus-politikus biasa yang misalnya asal muasal dari ormas, yang dari OKP gitu. Yang langkah-langkahnya itu menurut saya lebih terukur lah. Orang-orang yang teknokrat politik tuh langkah-langkahnya lebih terukur. Nah ketika muncul berbarengan tuh bertiga, menurut saya itu udah satu hal yang sangat serius. Dan mungkin ini yang harus mereka lakukan untuk mengubah konstelasi politik. Karena kalau nggak ada perubahan struktural dalam konstelasi politik itu, survei itu akan begitu-begitu aja. Dan partai politik hari ini kadang mereka benci sama survei, tapi mereka tuh semua terpenjara di bawah opini rejim survei. Yang calon yang unggul adalah si A, si B, si C. Itu opini rejim survei. Yang ngomong surveyor nih bosnya. Iya berarti kan, Andra yang menyandra juga nih. Iya. Kita kan 2 tahun terakhir nggak pernah publikasi. Karena publikasi itu dalam rangka menyampaikan hasil survei, tapi juga sekaligus menyandra opini. Yang memang dari 2019 sampai sekarang top 3 itu nggak berubah kok. Papan tengahnya juga nggak berubah, papan bawahnya juga nggak berubah kan. Terus berarti nggak ada dipublis itu Bang? Ya saya nggak tahu kenapa dipublis tiap bulan itu. Yang hasilnya begitu-begitu aja kan. Hasilnya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya itu aja. Tapi efek sandranya ada untuk publik yang menyandra untuk opini. elit. Bahkan orang partai juga tersandra. Wah, kayak Muhaimin gitu, saya nggak berani maju nih karena yang tinggi-tinggi ini saya rendah gitu. Padahal yang punya tiket dia. Makanya saya bilang ke Jazilul Fawait, kenapa nggak percaya diri maju aja? Maksud gini, orang punya elektabilitas iya, tapi kan nggak punya tiket. Anda nggak punya elektabilitas tapi Anda punya tiket. Kenapa Anda yang jadi takut? Disandra sama rejim survei. Anda yang punya tiket, kalau Anda nggak kasih tiket ke orang, kan orang yang joget-joget populer itu cuma bisa joget-joget aja, nggak bisa maju kan gitu. Disandra rejim survei nih bos. Jadi perubahan struktural. Jadi kalau menurut saya kemarin koalisi itu ya nggak tepat juga perubahan struktur. Tapi menurut saya nih secara politik itu perlawanan terhadap rezim survei gitu maksud Bang Hasan. Mungkin bukan perlawanan, tapi perubahan struktural yang mengubah peta survei. Saya dulu pernah bicara 2 loh. Yang bisa mengubah peta survei itu dari 2. Pertama itu berakhirnya masa jabatan orang. Kalau ada gubernur, kepala daerah populer berakhir masa jabatannya itu peta survei berubah. Karena jangankan soal kita bicara elektabilitas, nanti cari teman ngopi aja pasti susah kalau orang sudah tidak punya jabatan. Kalau lagi menjabat ini saudara gue nih. Iya, gitu. Kalau lagi menjabat ini kader kita ini deklarator kita nih gitu. Tapi kalau nggak punya jabatan belum tentu disapa itu. Urusannya beda itu. Jadi, nah yang kedua adalah kalau ada koalisi jauh-jauh hari, itu di acara Total Politik dulu saya bilang tuh ada Mardani, ada Irma, ada Ari Poyono. Acara pertama kita itu dia. Saya bilang yang kedua itu yang akan merubah konstelasi politik itu adalah kalau ada koalisi jauh-jauh hari. Karena begitu ada koalisi jauh-jauh hari, itu masyarakat tuh sama pollster tuh sadar
kita nggak bisa lagi uji 20 nama nih. Kita nggak bisa masukin semua nama lagi nih karena pintu lama-lama tertutup nih. Iya. Kalau ada koalisi jauh-jauh hari ya ini koalisi ini kira-kira calonnya ini, koalisi ini calonnya kira-kira ini. Jadi 4-5 nama aja yang kita uji nanti. Jadi masyarakat juga akan sadar, oh yang populer yang kita dukung selama ini nggak punya tiket ternyata, joget-joget aja dia bisanya gitu. Buat Tiket, apa lagi kita dukung gitu? Iya buat apa lagi kita dukung. Jadi itu yang akan merubah konstelasi survei. Saya bisa berpikir seperti ini, opini disandra oleh rejim survei karena saya surveyor. Karena saya pollster kan. Ya, karena abang pollster makanya abang tahu cara untuk mengakali hasil survei ini. Hasil survei nggak bisa diakali. Mengakali rezim survei ini maksudnya. Tapi kalau kan membosankan kan. Dari 2019 sampai sekarang nggak ada perubahan tuh emang hidupnya nggak bosan. Yang paling aneh lagi teman-teman saya hasil surveinya dari bulan ke bulan itu aja dipublikasi juga tiap bulan gitu. Nggak ada yang aneh Dan gitu. dikerjain juga tiap bulan. Dikerjain oke lah, itu kan bagian dari bekerja, tapi dipublikasi. Nggak ada bedanya, terus dipublikasi terus ngapain? Gue ingat dulu sama Bang Hasan, Dit. Gimana? Pernah gue ada urusan suatu wilayah gitu ya. Ternyata urusan suatu daerah gitu. Waktu itu dulu minta tolong sama Bang Hasan. Zaman-zaman dulu ya, sebelum total politik ya. Sebelum total politik. Iya, belum total politik. Belum ada total politik waktu itu Bang. Ada kalau masih urus daerah dan total politik itu turun nih kredibilitas. Iya, itu maksudnya tersandra rezim daerah nih. Iya benar. Sebelum total politik, Dit. Jadi minta tolong sama Bang Hasan, Bang, tolongin dong Bang. Nih kita ini nih survei. Si ini udah survei belum? Lembaga A, udah. Ya udah pakai survei itu aja. Jangan survei lagi kan. Bang Hasan gitu. Betul. Perspektifnya tuh. Iya. Kan sudah ada pollster yang terpercaya. Habis survei. Terus ada biasanya kandidat, gue nggak percaya sama hasil survei itu, saya bayar lagi orang lain. Itu kan buang-buang uang. Ada survei yang percaya, pelajari aja. Orang udah dibayarin orang kok gitu. Iya. Itu pelajaran betul. Gak mau jualan loh kawan. Jadi dia merasa kalau jadi dia merasa kalau misalnya dia bayar sendiri hasil survei, hasilnya akan beda. Padahal kalau dengan pollster-pollster yang sudah terpercaya cukup satu aja, kita intip aja ini hasilnya berapa. Wah hasilnya segini ya, kita apa yang perlu kita perbaiki. Bukan bayar lagi satu pollster buat saya nggak yakin dengan hasilnya nih gitu. Sampai yakin ya kan. Itu kan buang-buang uang. Jadi kalau dalam politik itu kecerdasan tuh kecerdasan emosional itu juga penting. Nggak cuma otak tapi emosi itu. Ketika ada hasil survei hasilnya kecil, wah ini karena orang ini dibayar orang itu tuh. Pollster ini dibayar oleh kandidat lain, makanya kita kecil. Kita bayar sedikit. Ternyata hasilnya kecil juga gitu. Kan sama buang-buang uang kan gitu. Jadi mengelola kebahagiaan dan kekecewaan ini penting juga dari emosional. Makanya dia yang Bang Hasan mah santai. Anak buahnya yang gak santai. Aduh, kok ditolak nih. Baru mau kredit Hyundai. Kalau saya kalau udah baca hasil survei orang ya udah itu aja kita pegang. Kita belajar dari itu. Karena kan ke bawah itu capek. Survei itu marginnya nggak besar juga, jadi maksa-maksain diri survei itu juga nggak worth it itu. Marginnya nggak besar dia. Marginnya nggak besar juga. buat DP Hyundai elektrik kan bisa. Bang, tapi oke, dampaknya nanti kita bicara dampaknya tentang partai segala macam. Dampaknya untuk nama-nama yang tadi kata Abang sejak 2019 sampai sekarang itu aja. Dampak yang paling signifikan bagi mereka apa, Bang? Ya kalau misalnya ada. Dan apakah nama-nama ini juga pada akhirnya nanti tiga koalisi baru ini yang bisa mengubah konstelasi ini akan juga terpaksa merefer nama-nama yang juga sudah ada dalam top 3, top 5, top 7. Kalau menurut saya jadi ada yang bercanda nih. Di Twitternya lucu dibicaranya. Wah ini selamat ya sudah ada koalisi Honda Brio, Agia sama Ayla. LCGC bos. Jadi dianggap ini kan dapat peringanan pajak dari Sri Mulyani. bukan mobil-mobil elit gitu loh, bukan mobil balap dianggapnya. Jadi ini mobil-mobil ya kelas LCGC lah yang berkoalisi. Terus saya ketawa pas liatnya. Golkar kan gak LCGC dong. Ya makanya, tapi ini kan pandangan orang ini, pandangan orang awam. Naik Grab juga kadang-kadang dapat Fortuner, bos. Iya kan? Jadi pandangan orang awam tuh begini. Tapi kalau kita jernih melihat politik itu coba. Kalaupun Anda mau bilang ini Honda Brio, Ayla dan sama Agia, tapi kan secara faktual dia bisa mencalonkan presiden. Bisa membawa penumpang. Presidensial threshold-nya sudah cukup terpenuhi. Jadi kalau percuma kalau misalnya mobil saya Ferrari tapi nggak bisa maju, nggak bisa masuk tiket masuk gelanggang ngapain?
mobil saya Fortuner atau Pajero Sport nggak bisa masuk gelanggang ngapain? Ini ada koalisi Agya, Honda Brio sama Calya bisa masuk gelanggang. Ngapain kita maksudnya diledek-ledekin begitu. Nah, ada juga kemudian yang mencampur harapan menjadi analisis. Wah, ini koalisi ini suruhan istana dan akan menampung Ganjar katanya. Atau menampung Mas Anies. Saya bilang ini kalau koalisi ini partai ini bertiga begini, ini saya yakin calonnya tuh orang partai. Calonnya orang partai. Jadi kalau sudah ada 3 partai yang berkoalisi ini, walaupun orang mau bilang koalisi rapuh, koalisi yang sebentar lagi bubar, tapi secara faktual mereka sudah bisa maju dan saya yakin calonnya orang, karena disatukan bukan oleh tokoh sentral, bukan oleh tokoh besar, ini disatukan. Ini pasti kesepakatan orang-orang yang punya tiket aja nih. Ari punya tiket, Budi punya tiket, saya punya tiket. Nah, kita duduk aja, berunding bertiga, kita yang maju ya. Kita yang maju. Nanti supaya orang lain tuh ngelihat juga, mereka juga percaya diri maju. Ya misalnya Ibu Puan percaya diri, wah lawannya siapa ini? Erlangga sama Pak Zul misalnya. Atau Erlangga sama Soeharto, wah saya juga berani maju kata Bu Puan. Bubarlah itu koalisi Gerindra sama PDIP. Ya kan? Habib Salim bisa maju juga. Iya. Atau PKS melihat siapa yang maju nih? Erlangga, wah ngapain kita milih Mas Anies nih? Dari kita aja yang maju katanya. Atau misalnya AHY, wah kalau lawannya Pak Erlangga saya juga berani maju. Muhaimin bahkan, Caimin, wah lawannya siapa? Pak Erlangga. Saya juga berani maju kalau kayak gini. Saya bisa bangun koalisi kalau khusus Muhaimin ada kata bahkannya bos. Belakang. Karena itu yang tadi ada waktu PKB itu menurut saya betul-betul tersandra oleh rejim survei. Jadi takut maju karena Caimin gak naik-naik saya bilang. Tapi kan enggak Bang, dia kan deklarasi di mana-mana kan. Bahkan Mas Jazil tuh ada tulisan gaspol pastinya loh. Iya, tapi kalau bicara sama mereka kelihatan banget ini ragu untuk inferior untuk yang kayak gitu. Nah, menurut saya, nah ini jadi game changer. Jadi ada orang yang membuka koalisi jauh-jauh hari, kan belum biasa dalam politik Indonesia. Membuka koalisi jauh-jauh hari tentu dengan banyak risiko. Bisa dihantam orang, bisa ditikung orang juga. Risikonya bukan berarti ini tanpa risiko, tapi keberanian untuk maju jauh-jauh, berkoalisi jauh-jauh hari ini mengubah game politik. Orang yang old school bilang sampai kita nunggu inilah Wangsit sampai di akhir. Mungkin sehari 2 hari ini masih ngomong gitu, tapi bulan depan dia nggak akan bisa ngomong kayak gitu lagi. Karena yang partai-partai ini sebagian besar butuh teman. Yang nggak butuh teman itu kan cuma PDIP. Yang lain tuh mau misalnya Demokrat bilang kita tunggu sampai akhir tahun. Belum tentu tunggu sampai akhir tahun karena nanti nggak ada teman lagi. Mau ngapain? Karena butuh teman. Atau misalnya seperti 2019 lain Pak SBY terpaksa. Bahkan Gerindra untuk kali kedua. Gerindra misalnya kita tunggu sampai akhir nggak bisa juga. Kalau nggak ada teman gimana? Kalau keburu dibungkus orang? Iya kalau mereka bertiga sekarang, kalau mereka berlima abis ini. Mereka berenam nggak ada teman lagi. Karena majunya butuh teman gitu loh. Yang lagi masa-masa open BO nih. Gitu. Ya, open BO apa? BO open. Untuk terus Bang. Ya jadi kayak gitu. Jadi makanya saya yakin ini pasti berubah. Bulan depan juga kayak Nasdem yang bilang kita Juni mengumumkan 3 nama. Saya yakin itu nggak jadi tuh skema ngumumin 3 nama. Iya itu dari apa namanya dari awalnya mau bukan konvensi gitu. Konvensi. Ya. Habis itu nggak jadi. Nggak jadi bikin 3 nama aja. Mini konvensi jadinya. Ya. Nah, saya yakin nggak jadi itu ngumumin 3 nama. Kenapa Bang? Kenapa? Terlambat ngumumin 3 nama nih, baru 3 nama. Nanti Oktober atau November baru mau ngumumin 1 nama. Habis ngumumin 1 nama nggak ada teman lagi. Buat koalisi mau ngapain? Gitu. Tapi kan kalau misalnya Bang Hasan bilang ini membuat kepercayaan diri orang-orang partai jadi lebih tinggi. Wah, ini kan lawannya Brio Agya sama Ayla aja nih. Berarti ngapain gua ngeluarin McLaren gua gitu kan. Supra X juga bisa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Bang, kalau kayaknya dibalik gitu. Kalau ngeliat lawannya Brio dan macam-macam ini, kalau gitu gue pakai Kijang aja atau pakai si Arfi aja nih. Iya, tapi kan tetap harus punya teman. Dengan nama yang 3 besar itu Bang. Apa? Nama-nama yang ada di 3 atau 5 besar. Begitu. Sehingga ini merangsang orang, wah kalau udah keburu ini gue harus menang. Pakailah yang udah Ferrari ini. Kalau Ferrari. Kalau saya ngelihat itu elektabilitas satu hal, kemampuan untuk membungkus partai koalisi itu hal yang lain. Nah, gimana coba? Jadi ujian pertama seorang calon leader itu bukan kemampuan joget-jogetnya di atas panggung, bukan kemampuan entertainnya di atas panggung,
tapi kemudian dia nggak punya kemampuan untuk membungkus partai koalisi. Wah, ini ngerti gue nih. Gitu. Ya, orang yang menghibur, orang yang betul-betul dilihat gitu jadi bawa lampu sorot, belum tentu jago ngebungkus. Iya. Belum tentu bisa ngebungkus. Jadi karena syaratnya syarat maju ini open BO nih. karena syaratnya maju harus ada partai pengusung kan. Nah, kalau yang sekarang masih asik dengan joget-joget di atas panggung. Ya misalnya yang 3 besar misalnya yang nggak punya partai, misalnya Mas Anies, Mas Ganjar, Ridwan Kamil, bahkan AHY sekalipun misalnya masih asik untuk kunjungan, joget-joget. Yang mau dibungkus itu nanti bukan lagi, mungkin nanti pas dia mampu yang mau dibungkus udah nggak ada. Pak Erik misalnya gitu ya. Iya, barangnya udah nggak ada. Sekarang saya mau bungkus nih, tapi barang udah nggak ada. Karena kan ini limited edition, semua barangnya terbatas ini, bukan barang tempat bukan nggak ada batasnya gini. Barangnya cuma 9 yang mau dibungkus. Nah, sekarang udah dibungkus 3 misalnya. Nanti ada lagi yang bungkus 2 atau 3 lagi. Pilihannya makin dikit. terbatas. Jadi fokus semua orang kalau mau nyapres sekarang bukan joget-joget lagi. Nanti habis bungkus partai bisa joget-joget sepuasnya. Tapi sekarang bukan nari-nari di atas panggung. Fokus untuk ngebungkus, kalau enggak nanti terlambat. Mas Ganjar kalau masih asik joget-joget terlambat bungkus partai. Mas Anies kalau masih joget-joget, masih dengan asik dengan JIS-nya, dengan Formula E dan segala macam, itu terlambat bungkus partai. Ya, stres nggak bisa bungkus partai itu lebih stres loh. Wah, elektabilitas tinggi tapi ya cuman jadi bahan survei aja. Sisanya udah nggak bisa dipakai elektabilitasnya karena kan mau maju kan harus ada tiket. Gitu. Jadi menurut saya sekarang fokusnya semua calon harus bungkus partai koalisi jauh-jauh hari. Balik ke belakang dulu Bang. Ini kan game changing ya kata Bang Hasan. Koalisi ini menjadi game changer dalam peta konstelasi politik kita. Nah, situasi yang establishnya ini kenapa bisa kayak gitu? Maksudnya gini Bang. Bisa fragile. Iya, bukan. Iya bisa fragile kemudian. Tapi awalnya kan apa yang membuat partai-partai ini kemakan sama rezim survei ini gitu? Nah, itu persis tuh. Iya. Pertanyaan gue, bukankah gue tambahin sedikit, bukankah rezim survei ini menjadi alat ukur salah satu utama dan objektif untuk menentukan bungkus gitu, dan nggak membungkus tadi? Mungkin kualat aja sama rezim survei. Dulu tuh sangat tidak dipercaya. Apa ini survei apa segala macam. Ini survei kan bisa dibayar. Habis itu kualat mereka. Percaya full sama hasil survei. Seolah-olah nggak ada pilihan di luar angka survei, nggak ada pilihan lagi. Wah, calonnya nggak geser ini, kita udah gaspol nggak naik ini, kita udah keliling kok nggak naik, emang nggak naik, kan sudah jatahnya tuh udah dibagi habis sebenarnya. Begitu habis 2019 tuh yang pemilih Pak milih Pak Jokowi sudah sebagian besar ke Ganjar, Pak Prabowo masih punya pengikut loyalnya, pecahannya pemilih Pak Prabowo bulat ke Mas Anies, sisanya satu digit. Asobah aja. Iya, nggak ada yang bisa bergerak banyak kan, yang kayak gitu. Nah, orang-orang partai politik tiba-tiba takut sama survei. Hasil surveinya begini, kita nggak bisa maju nih. Hasil surveinya begini, wah ketua umum kita nggak bisa maju nih. Nah, padahal kalau dia mau nakal aja pikirnya, ya biarin aja mereka elektabilitas tinggi. Kalau kita nggak mau ngasih tiket mau ngapain? Biar kita aja yang maju. Nah, itu kan bisa begitu. Nah, kalau saya sih lebih setuju cara berpikir itu nggak fanatik lah. Jangan benci fanatik sama survei karena survei nanti dibutuhkan. Jangan juga kemudian cinta fanatik sama survei karena survei bisa kita ubah konstelasinya. Bukan mengubah hasil surveinya gitu. Kalau mengubah hasil survei itu yang lembaga jadi-jadian menjelang pemilu itu banyak yang nggak terdaftar di Persep itu bisa mengubah hasil survei. Tapi konstelasi surveinya bisa diubah dengan perubahan struktural. Nah, yang lebih penting itu begini. Kalau orang partai politik hari ini nggak percaya diri maju jadi capres, mau berapapun elektabilitas dia hari ini, nanti itu setelah 2024 orang akan melihat partai politik itu sebagai kendaraan tumpangan aja. Ngapain kita berkarir di partai politik? Ngapain kita meniti karir di partai politik kalau kita bisa besar di luar partai politik? Begitu kita sudah besar, ada rejim survei. Kemudian partai politiknya mau nggak mau akan minang kita. Atau kalau kita punya kemampuan kita akuisisi itu partai politiknya, bisa begitu kan? Akhirnya partai politik bukan jadi tempat rekrutmen politik lagi. Orang nggak akan melihat partai politik kalau kita mau mengelola negara, mau memimpin negara itu
harus ngelewatin karir di partai politik, nggak gitu lagi. Kita kayak kendaraan tumpangan aja partai politik ini nanti gitu. Ya, jadi berkurang mobil pick up. Iya, berkurang marwah partai politiknya. Ya. Jadi kalau sekarang menurut saya partai politik berani maju itu sudah sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan tahun 2019. Ketika mereka menolak Mahfud MD, kan semua partai menolak Pak Mahfud MD waktu itu. Dan pengen udah kayak Ma'ruf aja. Itu kan dalam rangka 2024 biar lapangan rata. Nggak ada incumbent. Kan kalau ada incumbent susah ngelawannya. Jadi kalau nggak ada incumbent, mereka pengen kader-kader politik, partai politik yang maju menjadi calon presiden. Nah sekarang saatnya. Ini langkah bagus. Cuman begitu saatnya dan sekarang mereka tiba-tiba kualat sama rejim survei yang dulu tidak dipercaya. Sekarang fanatik buta sama hasil survei. Iman ya. Iya. Gitu. Sambil Memang hasil survei itu nggak akan bohong. Buat 3 besar itu Ganjar, Prabowo, Anies itu nggak bohong, emang begitu. Papan tengahnya ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Kofifa, ada Sandi, emang begitu. Nah, Bang, tadi juga Abang bilang ternyata kemampuan nari-nari sama kemampuan bungkus partai ini 2 skill yang berbeda. Gitu. 2 skill yang berbeda. Nah, ada 2 orang yang menjadi top survei gitu, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar ya. Yang satu kader partai politik tapi bukan pengambil keputusan strategis, yang satu bukan kader partai politik. Ada kader politik tapi ngekos. Ya, Gua nggak mau bilang gitu. Jadi abang aja ngomong. Dia nggak ngekos. Tapi nggak sekos-kosan Pak Jokowi dulu. Nah, 2 orang ini Bang, kalau Pak Prabowo kan memang udah pemain lama ya, udah pengalaman. Kalau kita bilang nggak bisa bungkus partai nggak tepat juga karena dia udah pernah bungkus. Dan dia pengambil keputusan utama di partai. Kalau Pak Prabowo bisa bungkus. Bisa bungkus. Nah, yang 2 ini Kemampuan membungkusnya. kemampuan membungkusnya kualifikasi apa yang mereka nggak miliki untuk membungkus ini Bang? Gitu. Atau memiliki justru. Iya, apa memiliki? Apa yang kemampuan memiliki dan tidak memiliki. Habis bungkus memiliki ya. Iya. Membungkus partai itu kan harus jelas. Jadi yang paling penting itu kan soal kejelasan power sharing. Banyak orang yang bicara normatif. Wah, kita akan bangun Indonesia begini segala macam loh. Iya, secara normatif iya. Orang nggak akan berdebat soal kesepakatan normatif tuh nggak berdebat. Tapi saya dapat apa? Nanti kita membangunnya itu skuadnya gimana? Kita membangun republik ini nanti timnya siapa aja? Skuadnya gimana? Posisinya apa saja? Kewenangan yang dibagi apa saja? Nah, nggak semua orang bisa sampai ke sana omongannya. Orang-orang yang punya pengalaman praktikal, ya, orang-orang yang punya pengalaman negosiasi panjang itu bisa melakukan itu. Tapi orang yang lebih sering tampil untuk pencitraan diri sendiri, tampil atraktif di atas panggung, joget-joget, nari-nari, itu kayaknya dealnya harus pakai manajer. Dia nggak bisa deal. Nah, Dia talent aja. Dia talent. Dealnya harus pakai manajer gitu loh. Jadi jarang yang punya juga skill dua-duanya seperti itu. Nah, tapi kalau ditanya mana yang lebih penting sekarang, kalau menurut saya skill membungkus lebih penting daripada skill joget. Di masa sekarang ya. Joget nanti bisa diajarin caranya. Kalau ngebungkus ini nggak bisa diajarin, gimana cara ngajarinnya? Nah, sesuai pertanyaan Ari tadi Bang, dengan kita menukik aja kedua nama 3 besar yang anak kos-kosan ini tadi kata Abang. Apa kemampuan dia, bagaimana kemampuan dia untuk membungkus dan tidak membungkus? Kalau kita lihat probabilitasnya seberapa besar mereka ini bisa mungkin membungkus dan atau juga tidak mungkin membungkus? Ya, misalnya yang pertama mungkin sekarang udah stepnya udah kelewat sama satu pihak, 3 pihak lah. Yang Golkar, PAN, dan P3 itu sudah sendirilah. Jadi pilihannya Mas Ganjar dengan Mas Anies kan berarti 6 partai. 6 partai sisanya. Jadi pilihannya makin terbatas. Nah, menurut saya makin mereka tunda-tunda, makin kecil kesempatan mereka. Dan mungkin juga ditunda-tunda karena memang kemampuan untuk bungkus nggak ada. Kemampuannya gimana? Kemampuan untuk itu tuh nggak setinggi kemampuan atraksinya gitu. Kemampuan untuk bikin deal, bikin negosiasi itu nggak setinggi kemampuan atraksinya. Kadang-kadang orang kan memang kayak gitu, nggak ada yang sempurna kan. Ini bukan hanya perkara modal ya Bang? Atau modal jadi penting? Sebenarnya? Segala macam lah, segala macam. Maksud saya tidak ada satu faktor determinan, tapi faktornya itu banyak. Yang paling penting itu kan soal power sharingnya. Power sharingnya jelas nggak? Komitmennya orang ini jelas nggak? Track recordnya ketika dia menjanjikan power sharing itu jelas nggak? Kalau nggak jelas juga orang gantung-gantung kayak gitu. Jadi
Kalau ngomongnya normatif, ngomong kebangsaan, ngomong segala macam itu nggak kunjung bungkus menurut saya. Jadi kalau sampai sekarang punya elektabilitas tinggi, belum bungkus-bungkus juga, berarti kan ada masalah. Kan dari awal dulu saya selalu kampanye, sebaiknya koalisi itu dibikin jauh-jauh hari supaya orang bisa melihat skuadnya siapa aja. Jadi nggak cuma skuad siapa capres siapa cawapres, nanti kan ada timnya. Wah ini calon Menko-nya ini, calon menteri-menterinya ini, calon timnya adalah ini. Jadi semua tim itu punya sumbangsih dalam kemenangan karena yang dilihat nggak cuma capres cawapres, tapi tim yang jadi skuad dia juga dilihat menjadi nilai tambah buat masyarakat. Itu menurut saya. Jadi kalau yang dua ini gimana Bang? Kalau sampai sekarang meyakinkan partai sendiri belum sanggup, misalnya Mas Ganjar meyakinkan partai sendiri kan juga masih belum sanggup, apalagi bungkus partai lain. Menurut saya Mas Ganjar kemungkinan besarnya dibungkus oleh partai. Jadi bukan dia yang ngebungkus partai, dia yang dibungkus partai gitu. Oleh partainya dia. Bukan partai lain mungkin bukan bungkus gitu. Kalau nggak partai dia, partai lain yang bungkus dia. Kalau ngelihat skill ngebungkusnya, bukan dia yang ngebungkus kayaknya, dia yang dibungkus kayaknya. Kalau Mas Anies? Kalau Mas Anies menurut saya juga begitu. Skillnya bukan. Tapi punya manajer Mas Anies kan. ya. Iya kan. Anda tahu manajer? Tahu dong. Kalau Mas Ganjar nggak ada. Kayaknya ada tapi ya nggak sekuat manajernya Mas Anies. Mas Anies kuat manajernya. Karena mantan manajer band Niji ya. Nah, vokalis Niji sekarang apa stafnya Bang Hasan loh. Takutnya manajernya Mas Anies juga ngerasa bahwa ini akan dilakukan belakangan. Bulan Desember, awal tahun. Pakai skema old school. Iya, pakai skema old school yang ujung-ujung. Lihat hilal ya. Sementara sekarang sidang isbat ya. Biar harga nggak tinggi jadi tunggu buying time dulu gitu. Ya, sementara sekarang itu orang sudah mulai membangun komunikasi jauh-jauh hari. Nah, gaya itu nggak bisa dipertahankan lagi. Jadi kalau memang manajernya Mas Anies yang tukang bikin deal itu ada, dia harus geraknya sekarang. Dia harus geraknya mau nggak mau. Harus bungkus sekarang. Harus bungkus secepat mungkin. Saya yakin masih ada Bang. Gitu. Tapi mungkin ada masalah pula manajernya ini. Mungkin jadi kursi manajer Anies. Kan kita bicara skill bungkus. Hipotesisnya Bang Hasan, Anies nggak bisa bungkus, Mas Ganjar nggak bisa bungkus. Kalau Mas Ganjar bungkus ya. Butuh manajer. Ya kan. Tuh manajer buat. Manajer Pak Anies kita udah tahu kan, ya kan. Jadi manajernya harus disarankan untuk membungkus cepat-cepat. Kalau enggak nanti yang mau dibungkusnya nggak ada, mau gimana? Mau setinggi apapun skill, kalau barang yang dibungkus nggak ada gimana? Nah ini manajernya Pak Anies, manajer Pak Ganjar juga dong. Pak Ganjar juga dong. Manajer Pak Anies, Pak Ganjar kan nggak pemain sendiri. Oh dia ini lone wolf ya. Punyanya Sekpri. Kalau Pak Anies juga. Pak Anies punya manajernya Pak Anies, Sami Usama dan Ges Khalifa. Kalau satu enggak, kalau Sami Usama Ges Khalifa tuh satu direktur teknik sama ini Bang. Jadi harus bungkus sekarang. Maksudnya besar kepala, tinggi hati bilang kita kan elektabilitas tinggi, nanti juga orang datang hari ini tuh nggak bisa jadi jaminan. Sekarang posisinya kandidat butuh partai atau partai butuh kandidat. Kalau partai bilang kita maju sendiri aja tanpa kandidat, maksudnya tanpa kandidat yang elektabilitas tinggi, tetap ada pemilu. Dan dua calon ini menurut Bang Hasan kemampuan dan elektabilitasnya untuk membungkus itu agak kurang. Elektabilitas bagus. Maksudnya untuk membungkus kemampuannya, makanya butuh manajer. Ada nggak? Tuh manajer. Bang, gimana dengan calon lain non tiga besar dengan elektabilitas yang biasa saja atau mungkin kecil, tapi kemampuan membungkusnya besar? Iya, masa AHY manajernya oke tuh. Siapa? Pak SBY. Gimana? Ada nggak Bang di luar yang elektabilitasnya kecil, tapi kemampuan membungkusnya nih calon-calon tier 2 yang Bang bilang lah. Tapi kemampuan membungkusnya gede. Itu kan buktinya yang baru koalisi kemarin tuh kan nggak ada yang elektabilitasnya tinggi. Tier 2 semua itu ya. Iya, yang kan makanya dibilang orang Brio, Agia sama Alia kan ngelihat kandidatnya itu, bukan ngelihat kekuatan partainya sebenarnya, ngelihat. Itu Newcastle United bos, papan bawah tapi kasnya gede ya. Jadi tiba-tiba mereka bisa begitu kan, lebih mungkin mereka yang maju pilpres dibandingkan yang elektabilitas tinggi tapi nggak mampu bungkus. Probabilitas itu juga harus runut dari hulu sampai hilir. Elektabilitas itu soal probabilitas setelah jadi calon. Kita berhitung siapa yang akan menang. Setelah jadi calon. Iya dong. Siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah itu probabilitasnya kita hitung dengan elektabilitas setelah jadi calon. Gimana kita ngitung sekarang? Oh ini kalau Ganjar sama si A dipasangkan sekarang bakal menang. Oh jadi calon aja belum?
Kalau Anies dipasangin sama ini kemungkinan menang, AHY dipasangin jadi calon aja belum. Ya kan harus ada yang melangkah masuk jadi calon supaya bisa dihitung menang kalah nih. Kalau enggak kan ya itu yang tadi saya bilang itu joget-joget di atas panggung aja, tiketnya dia nggak punya sebenarnya gitu. Jadi ya pertama kalau mau punya tiket dulu. Tiket itu yang menentukan, habis itu baru kita bicara elektabilitas. Karena bicara elektabilitas tanpa tiket bullshit. Tapi punya tiket nggak punya elektabilitas bisa jadi capres loh. Punya tiket Nggak elektabilitas kecil nih, tapi punya tiket Bisa jadi capres. Bisa jadi capres. Artinya bisa jadi lagi-lagi presiden dia. kemampuan membungkus tadi kan. Ada nggak Bang di luar non partai kan kalau tadi kan koalisi AG alia Brio ini kan semua punya tiket kan Bang. Ada nggak orang independen juga gitu, kos-kosan juga atau independen yang punya kemampuan membungkus besar tapi masuk dalam kategori tier 2, tier 3 ini? Mungkin Kalau Abang bilang kemampuan membungkus jadi very important. Mungkin Erick Thohir punya kemampuan membungkus. Tapi dia ya itu kan orang tidak punya partai kan. Nah, cuman memang kendalanya kalau tidak punya partai, orang nggak cuma lihat kemampuan membungkus juga, elektabilitas juga harus naik dulu. Kalau Mas Anies dan Mas Ganjar kan nggak ada pertanyaan lagi soal elektabilitas. Mau maju, elektabilitas Anda berapa kan nggak gitu lagi pertanyaan. Anda mau maju, hitung-hitungannya berapa? Power sharing. Power sharingnya apa? Jelas kayak gini. Kalau iya kita salaman. Gitu kan nggak ditanya soal elektabilitas lagi. Tapi kalau yang tier 2, tier 3 ini pertanyaan jadi 2. Anda mampu bungkus, iya. Elektabilitas Anda berapa? Jadi 2 jadinya. Kecuali dia punya partai. Jadi kemampuan membungkus juga dengan elektabilitas ini. Kalau dia nggak punya partai, pertanyaannya 2. Tapi kalau dia punya partai, nggak ada pertanyaan itu. Oh, kita bungkus-bungkusan nih. Iya, kita bungkus-bungkusan. Elektabilitas, nanti elektabilitas kita urus. Yang jelas kita aja dulu yang maju kan gitu. Kalau orang partai lebih enak ngomongnya sama orang partai. Gitu. Jadi mereka juga udah tahu masing-masing pengennya apa karena sama kan gitu. Kalau Ari ketua umum partai, saya ketua umum partai, saya pasti tahu persis maunya Ari apa. Jadi Pak Erik lah ya, orang di luar partai yang paling mungkin bungkus. Tapi ya itu tadi harus tetap Pertanyaannya 2. Pertanyaannya 2. Ya elektabilitas dan mau bungkusnya gimana gitu. Kalau kayak misalnya Pak Gatot gitu kan, atau gubernur-gubernur lain gitu, bisa ada Ridwan Kamil gitu kan. Ada Zulkifli Mansyah teman Anda itu kan. Teman kita. Kalau Zul dia punya partai lah. Oh, PKS. Kalau Zulkifli Mansyah dia punya partai. RK Bang. RK kan katanya juga tahun ini mau masuk partai kan, dari dalam wawancara saya bersama Ari. Ya itu sama kan pertanyaannya. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan gitu. Ya, tapi saya punya Instagram buat elektabilitasnya dari jumlah follower Bang. Kalau elektabilitas Mas Emil kan, Kang Emil itu kan baru 1 digit. 1 digit ya ngejualnya juga tetap akan berat kan. Tapi joget-joget kan bagus. Ya joget-jogetnya bagus tapi elektabilitasnya 1 digit. Ini masuk ke ini Bang, AHY gitu misalnya. Dengan AHY punya partai. Dia bisa nego. Ya, bisa nego, bisa masuk ke dalam koalisi perbungkusan bisa, kemarin. Dia punya partai. Dia jauh lebih punya peluang dibandingkan Mas Ganjar dengan Mas Anies. Misalnya walaupun bukan posisi nomor 1, misalnya posisi nomor 2, tapi dia kalau mau nyorongin nama dia tuh enak gitu loh. Saya punya partai, saya punya kursi segini. Kita mau koalisi, saya mau posisinya ini gitu. Jadi bisa gitu. Jadi negosiasi itu nanti itu tidak hanya soal siapa capres, siapa cawapres, siapa Menko, siapa menteri apa, siapa Kapolri, siapa Jaksa Agung, karena siapa, yang main semuanya adalah orang partai, jadi komitmennya jadi lebih bisa dipegang dibandingkan yang lebih mengerti keinginannya apa, lebih mengerti keinginannya apa. Karena semua ketua partai duduk, ya kira-kira kalau saya diajak orang duduk, kira-kira saya punya keinginan begini. Jadi kalau saya mau ngajak orang duduk, kira-kira saya bisa baca lah, dia keinginan dia apa kan gitu. Ya kayak Bang Hasan duduk sama Mas Burhan gitu, sesama lembaga survei gitu kan. Sudah enak aja tuh ngobrolinnya tuh sudah enak. Gitu. Sama Philip Sermonte gitu aja. Meskipun Philip ini bersair-sair terus kan tentang moralitas ini. Jadi enak. Kita juga mengkritiknya itu langsung nyambung, tidak usah mengkritik serius-serius banget juga. Kalau sama pollster sama langsung nyambung gitu. Oh yang dia ngerti gitu. Kenapa sih survei begini? Ya, dia langsung ngerti. Oh iya nanti kita koreksi lagi gitu tuh enak lah gitu. Iya. Jadi kurang lebih petanya adalah ini rezim tiket sebenarnya. Si pemegang tiket yang jadi. Nah bagus nih kata-katanya. Jadi sekarang gamenya itu berubah dari rezim opini survei
menjadi rezim tiket. Iya ya. Hebat juga loh dia. Si pemegang tiket terus Sandufan ini kan. Iya. Rezim tiket itu bisa membolak-balik hati, bisa membolak-balik perasaan. Kalau mereka berani menggunakan apa yang mereka miliki, tiket itu tadi itu, mereka bisa membalik keadaan mereka. Bang, tapi ini bukan menyalahi di value of demokrasi yang selama ini kita juga pahami dan percaya gitu dan kita perjuangkan juga opportunity bagi semua orang yang pertama membuka opportunity bagi sebuah orang yang paling mumpuni. Yang kedua, ketika survei dianggap adalah aspirasi masyarakat dan partai politik si pemegang rezim tiket ini tidak memberikan apa yang dipercaya dan diinginkan oleh publik, dia bertentangan dong dengan aspirasi publik. Iya, kalau misalnya begitu kan juga presidensial threshold harusnya nggak ada. Tapi kan demokrasi itu punya kadarnya masing-masing dan negara itu punya konsensus untuk demokrasi yang dia terapkan adalah seperti ini. Ya kan? Kayak misal di Amerika siapapun boleh mau maju asal Anda mau ikut preliminary. Siapa yang terpilih preliminary mau kita suka nggak suka kita akan dukung kata partai. Itu model mereka. Di kita siapapun boleh ikut asal punya koalisi pendukung minimal 20%. Itu aja ya. Kursi. Rule of the game-nya ya. Iya kan aturan mainnya memang atau seperti 25% suara. Atau 25%. Jadi kalau kita tidak setuju dengan aturan mainnya diubah. Nggak bisa bilang, oh ini nggak demokratis, ini segala macam. Hari ini yang demokratis versi kita adalah ini. Ketika maju pilpres, yang berkuasa adalah pemegang tiket. Tapi kan bukan berarti juga pemegang tiket berkuasa terus-menerus. 2 pemilu kemarin kan yang dapat tiket, Pak Jokowi nggak punya partai apapun. Dikasih juga tuh tiket. Wild card ini Bang. Iya, dikasih juga tiket. Ya. Tapi kan partai ini setelah 10 tahun juga pengen mikir, ya kita ngasih tiket orang mulu, kapan kita pakai tiket sendiri kan gitu. Kan mereka wajar juga punya pikiran gitu. Udah dari muda punya karir di partai politik, tiba-tiba disalib sama orang dari luar. Udah besar orang di luar disalib sama dia. Ini yang ngantri di bawah ini melongo aja. Kita udah 20 tahun di partai, nggak punya kesempatan untuk yang kayak gini. Kita jadi tukang suara aja yang kerja kita selama 20 tahun, 30 tahun di partai jadi tukang suara aja kita ternyata yang akan dimunculkan adalah orang yang besar di luar partai kemudian dicomot oleh partai. Gitu. Jadi partai politik akhirnya kehilangan marwah sebagai kawah candera di muka dan institusi untuk rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu kan harusnya bukan orang udah jadi diambil, tapi orang belum jadi di talent scouting, kemudian dididik, dikaderisasi sampai dia mencapai level tertentu untuk dimajukan menjadi calon pemimpin nasional. Ini kita reformasi udah berapa puluh tahun nih. Keberanian untuk itu belum ada sampai sekarang. Pak SBY kan besar di luar partai. Dicomot oleh partai, dijadikan Pak SBY kayak agak-agak kayak Mas Ganjar tadi ya Bang. Dibungkus ya sama partai. Dibungkus. Benar. Oke, menarik. Oke Bang, kita bicara komposisi UTA Gatuk sekarang Bang. Ini kan yang tersisa berarti sebelum lagi-lagi nanti apa yang bisa bikin koalisi 3 ini bisa pecah atau bisa sustain gitu nanti Bang Hasan juga bisa jelaskan kemungkinan Bang. Berarti kan yang tersisa sekarang tinggal PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS. 6 satu lagi. Kalau partai parlemen 6 ya. Nah, itu Demokrat. Gimana 6 ini tersisa? Apa bayangan Bang Hasan terkait dengan setelah 3 ini merusak konstelasi dan perbungkusan ini Bang? Ya, yang mungkin gini, saya tambahin juga Bang. Siapa yang partai mana yang paling mungkin melakukan pembungkusan setelah ini? Ya, dia yang membungkus gitu. Ya kan Abang bilang tadi Pak Ganjar bisa aja dibungkus partai itu kan. Dan apakah karena partai ini juga akhirnya terpaksa quote unquote membantah tesis Abang, membungkus orang yang punya elektabilitas tinggi itu pertanyaan gue itu jadi tadi kan gue yang nanya. Jadi kita lihat dulu di ujung-ujung yang ekstrim yang susah cari teman. Dilihat di ujung-ujung yang susah cari teman. PDIP itu di ujung kutub. Dia akan susah cari teman. Dia paling bisa temenan sekarang ya sama satu partai aja lah. Kalau nggak sama Gerindra atau sama satu partai PKB misalnya. Dia susah cari teman nih. PKS juga di sini tuh susah cari teman. Dia mau temenan sama P3 susah, temenan sama PAN juga susah. Ada trauma kayaknya. Ada trauma kayaknya. Susah nih cari teman nih dua apalagi sama Pak PSI. Nah, kemudian misalnya Demokrat sebenarnya itu partai di tengah.
Cuman secara psikologis hari ini dia susah gabung sama PDIP. Sebenarnya partainya di tengah nih, bisa kemana-mana ini. Dia susah gabung sama PDIP. Mungkin berat juga gabung sama Gerindra, udah 2 kali sama Gerindra, tapi ya begitulah gitu. Kecewa gitu. Kecewa. Mungkin susah juga gabung sama Gerindra. Nah, sama Nasdem mungkin. Jadi yang di tengah-tengah itu yang mudah untuk kemana-mana, misalnya Nasdem sama PDIP juga agak susah nih. Tapi Nasdem sama Demokrat peluangnya agak besar. Nasdem sama PKS peluangnya Kecil. Peluangnya agak besar. Nasdem sama PKS. Gerindra pilihannya terbatas menurut saya. Pilihannya sekarang mungkin sama PDIP yang paling mungkin. Sisanya dia mungkin mau cari PKS lagi. Tapi masih mau nggak PKS 2 kali bersama Prabowo dengan pengalaman yang pahit seperti itu? Apalagi wakil gubernur DKI itu juga Iya. banyak. Oh iya, selesai itu masalah kan. Masih mau nggak misalnya? Kayak gitu. Trauma Wagub DKI ini. Iya, Paripurna Taufik kayaknya PKS duduk paling depan tuh. Datang setelah pada subuh Bang. Di Paripurna. Jadi menurut saya yang di tengah-tengah ini yang relatif kemudian gampang untuk bonding yaitu PKB, Nasdem, Demokrat. Kalau ini punya kutub-kutub sendiri nih. Si Gerindra punya kutub sendiri, PDIP punya kutub sendiri, PKS punya kutub sendiri. Tapi PKB, Nasdem, sama Demokrat tuh relatif di tengah lebih gampang untuk mereka untuk bersama. Tapi itu juga pasti nggak gampang kan? Kan hitung-hitungannya, power sharingnya, siapa yang. Jadi gini, kalau partai 59 kursi sama partai 50 kursi itu susah untuk ngaturnya. Kita hampir sama besar. Tapi kalau partai 85 kursi ketemu partai 50 kursi, gua yang lead ya. Udah jelas tuh tanpa harus saya yang nego lead gitu, ya kan? gitu. Tapi kalau 50 sama 49 itu mau siapa yang nge-lead itu tuh susah, itu akan berantem dulu gitu. Jadi partainya bersama nih, Demokrat, Nasdem, PKB ya. PKB kursinya hampir sama. Tapi ada satu abang dari segala abang Nanti di koalisi itu kan. yang bakal nge-lead itu jadi kursi itu hampir sama besar ini. Kayak gitu itu juga nanti akan jadi problem. Cuma beda 1 kursi aja. Oke. Jangan mentang-mentang dong, cuma beda 2 kursi aja. Tapi kita jangan mentang-mentang dong Itu kan, Pak gitu. SBY sama Pak SP bisa duduk bareng. Iya. Sebenarnya daripada membayangkan Pak SBY kembali duduk Bu Mega. dengan Bu Mega atau Pak Prabowo, lebih mungkin membayangkan mereka duduk bareng. dengan Iya juga, dia obstacle abang-abang ini kan. Iya, Pak. Jadi matriksnya itu juga sekarang itu Aduh, agak terbatas. betul. Matriksnya itu menurut saya agak terbatas. Jadi kalau misalnya kita ngeliat masih ada 6 partai, masih banyak pola puzzle-nya masih banyak. Menurut saya nggak banyak pola puzzle-nya. Karena harus ada yang kita taruh di ujung, ada yang kita taruh di tengah. Di tengah ini tinggal 3. Ya belum lagi dendam-dendam masa lalu kan. Iya kan? Atau mungkin bagian dari puzzle tercerai-berai di kutub kanan kiri dan tengah ini gabung ke 3 Brio Agia Alia ini. Ya. Ya itu juga bisa. Seberapa mungkin probabilitas itu, Bang? Itu juga bisa. Ya, cuman kan pasti ada barrier emosional. Jadi ada asabikunal awalun, ada tabi-tabiin. Jadi kelasnya walaupun cuma asabikunal awalun. Nah, Asabikunal awalun. jadi 3 partai ini kalau yang sudah berkoalisi kan asabikunal awalun walaupun cuma 19 kursi di DPR-nya. Tapi saya asabikunal awalun. Ya sama kayak Rasulullah dulu sedikit juga ya Pak. Iya, ini sahabat nih. Ini para sahabat nih. Orang-orang yang pertama kali beriman. Nah, ini asabikunal awalun. Orang-orang walaupun cuma 19 kursi tapi orang yang pertama kali beriman porsinya lebih utama. Makin gede elektabilitas calonnya, valuasi makin naik. Iya, makin naik. Jadi kalau yang datang berikutnya datang berikutnya kan tabiin. Tabiin tuh pengikutnya para sahabat. Ini yang sahabatnya asabikunal awalun. Jadi walaupun lebih kaya tabiin. Walaupun lebih kaya, lebih hebat, lebih besar, tapi kan ikutnya belakangan. Nah, barrier emosional ini kalau misalnya bisa diterima ya udah gabung. Tapi kalau misalnya baru datang mau tiba-tiba, calonnya pokoknya dari kami. Kami dapat porsi yang lebih dong karena kami itu pasti berantem sama asabikunal awalun ini. Nah, Bang, ini kan tadi ada 3 lah berarti ya, kutub PKS, kutub tengah dan kutub kiri PDI gitu ya. Ini 2 calon lah kita misalnya, Mas Ganjar dan Mas Anies. Kalau dianggap Mas Ganjar ada di kutubnya PDI dan Mas Anies ada di kutub tengah. Nah, seberapa mungkin Mas Ganjar dan Mas Anies itu bisa
mempengaruhi dan quote unquote ujungnya membungkus kutub-kutub ini? Di tengah, tadi kalau misalnya kutub tengah ini Nasdem, Mas Anies lah yang jadi primadonanya. Kalau kita ngitung probabilitas ya, kalau saya ngitung probabilitas lebih kecil peluang Mas Ganjar maju dibandingkan Mas Anies. Hebat juga manajer Mas Anies. Iya kan tadi punya manajer bos. Enggak, misalnya begini, Mas Ganjar itu punya partai sebenarnya kan, PDIP. Tapi kan jadi pertanyaan, welcome nggak partai ini buat dia? Nah kalau partai dia nggak welcome, dia berani keluar nggak dari partainya? Enggak. Pertanyaannya berlapis-lapis itu. Jadi kalau misalnya partainya nggak welcome, ya udah bisa jadi Mas Ganjar ya juga nggak kemana-mana. Kalau Mas Anies dia lebih nggak ada beban. Dengan partai manapun dia nggak ada beban. Dia bisa ngomong sama Nasdem, dia bisa ngomong sama Demokrat, dia bisa ngomong sama PKS. Tinggal skillnya, kemampuannya. Iya. Ini partai bertiga ini bisa, Mas Anies miliknya partai yang mana? Dan apalagi kalau manajernya benar-benar all out ya Bang. Iya. Jadi pertanyaan nanti ke Mas Anies ini miliknya partai yang mana? Nasdem kah? Punya PKS kah? Atau punya yang mana? Itu kan juga jadi kemampuan itu tuh kemampuan yang rumit menurut saya. Ketika kemampuan mendapatkan tiket, kemampuan untuk mendapatkan partai koalisi itu bukan kemampuan yang sederhana. Itu kalau dilakukan jauh-jauh hari itu butuh skill leadership yang luar biasa. Kecuali nanti di ujung yang sudah koalisi terpaksa. Yang sudah koalisi kebut semalam ya itu udah untung-untungan. Itu bisa Sidang isbat itu ini, udah Bang. Itu bisa jadi bejo, bisa jadi keberuntungan, bisa jadi keterpaksaan, apa saja itu bisa terjadi kalau di ujung. Untuk orang nomor 2 gimana Bang probabilitas? Ini kan bicara yang lebih loose nih kan. Kalau kita bicara nomor 2 tentu jauh lebih besar peluangnya. Mas Ganjar tetap kalau jadi nomor 2 kecil peluangnya, berani keluar dari partainya enggak? Kalau partainya enggak welcome, karena udah kemungkinan besar partainya nggak welcome nih. Nah kan yang dibaca publik hari ini partainya Mas Ganjar nggak welcome. Mungkin saja berubah. Tapi hari ini yang kita baca kan partainya nggak welcome. Orang halal bihalal nggak diundang. Sering nggak diundang ternyata ya Bang ya. Jadi itu kan memperlihatkan ke publik bahwa nggak welcome sama tokoh yang punya elektabilitas tinggi ini. Nah gitu. Kalau Mas Anies masih lebih sering diundang oleh partai-partai. Jadi pertanyaannya adalah Mas Anies mau nggak jadi nomor 2? Kan bahasanya dia maunya jadi nomor 1. Kalau nggak mau jadi, kalau nggak mau jadi nomor 2 kan, ya diskusinya jadi tertutup kan gitu. Diskusi ini hanya bisa terbuka kalau dari sisi Mas Aniesnya juga mau jadi nomor 2. Gitu. Ini ada problem antara PDI dengan Mas Ganjar lah kalau dalam hal ini ya. Yang juga punya problem Bang, tidak hanya partai dengan orang dengan partainya, tapi juga partai dengan basis masanya. Ini paling baru juga. Ini gue baru baca Caimin ngeposting Bang. Satu ini Caimin nih di Instagramnya Bos. Dia ngeposting baju gini Bang. Warga NU kultural wajib ber-PKB, struktural sakarepmu. Nah, ini udah diametral ini dengan PBNU nih. Nah, gimana? Ini kalau tadi Mas Ganjar antara orang calon dengan partainya bermasalah. Tapi ini partai dengan basis kalau masanya. Ini gimana? Dari hasil survei ya, PKB itu benar-benar drop tuh cuma sekali. 4% itu cuma sekali. Zaman konflik Gus Dur ya? Iya, pertama kali habis konflik dengan Gus Dur itu drop PKB. Tapi sisanya stabil. 8%, 9% itu suara ya. Mereka stabil. Jadi basis bahasa NU itu memang nggak punya pilihan yang banyak ketika menyalurkan aspirasi politik mereka. Itu terlepas apakah NU secara struktural itu mengarahkan ke satu partai atau tidak. Jadi tapi di basis kultural mereka, PKB itu punya advantage sendiri. Jadi begitu PKB terlihat sangat NU, jadi basis massa NU di bawah itu sebagian besar akan milih PKB. Itu terbukti dari suara PKB. Orang bilang Caimin bakal begitu dipimpin Caimin habis nih. Partainya stabil. Partainya stabil. Jadi kalaupun konflik dengan PBNU hari ini, mungkin dengan NU struktural mereka nggak punya dukungan. Tapi NU kultural itu masyarakat yang mengidentifikasi mereka secara tradisi mereka adalah NU, nggak punya pilihan partai lain. Mereka pilihannya kalau nggak ke PKB P3. Gitu. Dan kalau NU ini kan bukan organisasi top down kayak kepausan gitu, Katolik atau kayak Muhammadiyah gitu bisa diarahkan ke sana semua, enggak. Ini kan organisasi Indomaret, mereknya Indomaret atau Alfamart tapi pemiliknya masing-masing. Jadi kalau pemilik kecil ini ngarahinnya ke PKB ya mereka akan ke PKB. Menurut saya begitu. Jadi
Caimin bisa bicara dan memposting ini karena memang pola pattern dan datanya memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi menurut saya PKB nggak akan kehilangan basis masanya walaupun konflik dengan PBNU. Tapi kenapa menurut Bang Hasan nih kembali ke isu prinsipil yang sebenarnya orang sudah mungkin rasakan tapi belum ada penjelasan yang begitu clear gitu. Kenapa PBNU dan PKB yang biasanya itu mesra kali ini berhadapan-hadapan secara diametral gitu Bang? Kan kalau mesra itu berarti mereka dari kelompok blok politik yang sama ya mesra. Kalau berasal dari blok politik yang berbeda ya gimana tuh mau dipaksain mesranya kan. Jadi kalau PBNU yang hari ini ya itu kan blok politiknya Gus Dur. Berbeda dengan blok politiknya Caimin. Sementara yang di PKB sekarang kan tetap blok politiknya Caimin. Kalau yang kemarin Pak Said Agil Siroj itu blok politik yang sama dengan Caimin, bukan blok politiknya Gus Dur. Jadi dalam organisasi yang sangat besar itu wajar lah ada faksi seperti itu. Wajar lah menurut saya. Gitu. Dan tidak ada restu dari secara kultural dari struktural PBNU ini bukan obstacle dan halangan serius buat PKB. Ketua PBNU itu pernah jadi cawapres dan kalah. Saat dia jadi ketua PBNU sekali menang sama Pak Jokowi gimana? Bukan ketua kan? Itu Rais Am. Ketua Rais Am. Iya, bukan ketua. Iya, tapi ketua umum PBNU pernah maju jadi cawapres. Jadi menurut saya orang yang punya tradisi NU begitu udah melihat partai politik di kertas suara partai politik, mana nih yang sesuai sama orang NU? Pilihannya kalau nggak PKB ya apa? PKB? P3. Bahkan P3 pun udah ya misalnya bisa debatable gitu ya. NU banget apa enggak gitu. Pak JK aja jadi NU bos kemarin bos. Iya. Pak JK emang berasal dari NU. Enggak, maksudnya brandingnya gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau saya sih ngelihat PKB nggak pulsa. Jadi sebenarnya partai-partai kita di luar P3 itu suaranya suara yang cukup stabil dan kuat. PAN orang bilang nggak ada Amin Rais akan kurang, itu kemarin juga PAN tetap stabil aja 6% 7%. PKS sudah mulai 7% lewat ya. Memang lumayan stabil ya. PKB juga stabil selain sekali yang 4% itu sisanya PKB stabil gitu. Naik terus malah. Yang berkurang tuh kan Golkar karena pecahannya banyak. Jadi dia pecah jadi Hanura berkurang dia. Pecah jadi Gerindra dia berkurang. Pecah jadi Nasdem dia berkurang. Partai-partai non parlemen dalam negosiasi perbungkusan ini gimana Bang? Ada PSI yang sangat populer di sosial media 1,8%. Iya kan? Tapi populer sekali di media. Iya, kan? Jangan lupa ada Hanura dengan Pak Oso. Pak Oso apa kabar ya Bang? Iya. Udah lama juga nih. PSI, Haji Oso, Haji Giring gitu kan. Iya, ada PKP. Ada loh media sekarang bro. Apa? Nulis beritanya Haji Giring. Kenapa sih Haji Giring? Gak tahu gua. Jadi mungkin dalam pembahasan primer soal politik mungkin mereka nggak akan terlalu dibahas. 9% loh Bang jumlahnya Bang. Not bad ya. Iya. Iya bisa saja nanti kalau ada orang memutuskan untuk maju pilpres dengan menggunakan persyaratan 25% suara, ini bisa dipakai. Tapi kan dengan syarat semuanya harus kompak nih, baru jadi 9%. Iya. Pertanyaan mereka ketemu tuh waktu itu kan Hatip, Haji Giring kan. Tapi pertanyaan untuk politik kok akan kompak mereka 9% ini kan belum tentu. Jadi menurut saya ini tuh nanti misalnya kalau ketika ada konstelasi politik pertama itu pasti yang berunding itu partai-partai parlemen. Kita yang 9 partai parlemen itu aja yang berunding. Nanti kalau sudah ada yang nggak punya teman kurang dikit, nah kita nggak bisa pakai kursi nih. Baru dilirik kawan-kawan nih. Nah kita harus pakai suara nih. Ada 9% lagi suara partai non parlemen. Ya kita coba jajaki partai. Itu kalau tapi kan begitu dia membungkus berdasarkan suara, syaratnya jadi naik jadi 25%. Tinggal diculik orang satu goyang barang nih kan. Gitu. Jadi repot itu.
Haji Giring ngajak belok kan. Ini jadi Langsung itu bubar koalisi. Mas. Jadi itu nggak gampang itu. Ngumpulin kecil-kecil sebanyak itu dikumpulin jadi 9%. Iya. Itu nggak gampang. Digosok dikit Haji Giring. Kenapa lu Haji Giring terus? Kan ada Haji Oso, ada Haritanu, Haji Hari. ada Hatanu, ada H Giring. Haji Giring. Haji Giring Jadi belok. Gua mau konser dulu. Jadi Bubar kalau itu koalisi. pertimbangan politik pertama saya yakin orang berhitung kursi. Jadi kalau orang berhitung kursi maka partai-partai yang akan diskusi adalah partai-partai yang punya kursi. Nanti kalau ada yang sudah nggak punya teman, cuma tanggung suaranya, mau kursi tanggung, carilah berdasarkan suara. Tapi begitu berdasarkan suara dia kan naik, thresholdnya naik jadi 25. Jadi 25%. Bang, tapi kan ada orang-orang yang populer, punya masa, punya rekam jejak sebagai politisi yang paten-paten, tapi bikin partai baru. Nah, muncullah Haji Amin Rais, Haji Din Samsudin, ya kan ada. Itu PAN pecah semua kan. Ada Haji siapa lah, Haji Anas Mata kan, Haji Fahri Hamzah. Kalau Ini kita lihat trennya, big names di politik Indonesia. Nah, gimana Bang? kalau kita ngelihat trennya, slot untuk partai baru itu makin lama makin kecil. Jadi kan orang-orang ini nggak lebih hebat daripada Haritanu. Haji Anas Mata nih. Iya, nggak lebih hebat dari segala sisi, nggak lebih hebat. Tapi partainya cuma segitu tuh. Jadi slot untuk partai baru itu makin sedikit karena partai-partai yang sudah ada tuh mapan, kursinya relatif mapan. Karena suaranya stabil yang masanya relatif mapan, basis suaranya relatif mapan. Jadi karena ini relatif mapan, jadi slot untuk partai baru jadi kecil sekali. Mereka mungkin akan rebutan slot partai baru itu juga. Ada yang 9% slot partai baru yang kemarin itu juga mungkin direbutkan dengan partai-partai baru itu kalau mereka lolos verifikasi faktual nanti. Ada nggak Bang yang akan mungkin seperti Demokrat di 2004 baru tapi langsung agak melejit ke angka tengah yang cukup kita nggak ngelihat signifikan. datanya menunjukkan ke arah sana. Kita ngelihat justru suara-suara partai ini makin kesini makin mapan. Jangan-jangan seperti kata Bang Zulkifli Mansyah, nanti ini setelah pemilu 2024 PKS rekonsiliasi lagi sama Gelora deh kan? Bisa aja jadi, gitu. Bisa aja karena ini suara PKS tuh udah lumayan mapan loh, dirusak sama anak-anak kami yang bikin partai. Jadi gini, anak kami itu kalau dia masuk partai dia bisa kuasai itu partai. Ya, ini sama kayak anak HMI, begitu dia masuk partai berombongan dia kuasai itu partai. Masuk NU aja dikuasain kan ketua umum sama sekjen PBNU. Oh iya ya bener ya dulu-dulu. Jadi kalau Gus Yahya sama Gus Ipul ya. Ya tapi kalau bikin Mas Anas organisasi dulu ya, sendiri, nggak bisa. mereka bikin organisasi sendiri itu PR-nya panjang banget. Karena masa nggak punya. Tapi kalau skill organisasi mereka masuk rombongan ke dalam satu organisasi bisa dikuasai itu organisasi. Karena skill organisasinya. mental hacker gitu ya Pak. Hostile takeover. Karena skill organisasi mereka terlebih terlatih dalam organisasi, lebih punya feeling politik. Tapi kalau sendiri nih, mereka aja bikin partai. Anak HMI bikin partai ya begitu-begitu aja. Sama kayak anak kami bikin partai ya kayak gitu-gitu aja. Gitu. Yang terakhir ya. Terakhir Bang penutup Buat manajernya Pak Anies. untuk manajernya Pak Anies terutama dan dua orang ini terutama Bang untuk Ganjar dan Mas Anies. Mas Anies, apakah Mas Ganjar harus cari manajer juga atau seperti Pak Anies Dan bagaimana cara Mas Ganjar lebih besar gitu. Dan pesan Abang juga untuk Mas Ganjar supaya bisa meluluhkan hati Bu Mega bahwa dalam rezim tiket ini bahwa tiketnya tidak diberikan lagi kepada quote unquote anak kos-kosan. Iya. Atau diberikan kepada kos-kosan. Beliau meninggalkan dunia hitam ini Bang kan. Siapa Bu Mega? Pak Ganjar. Dunia hitam mana? Rambutnya putih. Harus gue tanya supaya lu nggak terkena ITE bos. Itu jokes Jawa Tengah udah biasa. Kaman itu. Ini yang nonton Minang 20%. Kalau saya sih kalau sarannya ya saran yang biasa aja, nggak ada saran lain. Bahwa hari ini berhenti joget dulu, fokus dulu untuk mendapatkan tiket. Nah, apakah dalam proses mendapatkan tiket itu bisa dikerjakan sendiri? Bagus. Kalau nggak bisa dikerjakan sendiri, butuh manajer untuk mendapatkan tiket. Jadi kan sekarang tinggal ngukur diri. Kalau Mas Anies ngukur diri, ya saya nggak sanggup, saya harus butuh manajer. Saya sudah punya manajer, ya udah. Biar manajernya kerja keras untuk itu. Kalau Mas Ganjar sekarang belum punya manajer, ya harus cari manajer. Ada sih manajernya. Buat bungkus partai. Jadi joget ini bisa dilanjutkan setelah dapat tiket. Setelah dapat tiket, joget ini bisa dilanjutkan sepuasnya.
Tapi kalau nggak dapat tiket, nih joget ini akan terhenti di akhir tahun ini. Nggak bisa joget lagi kan gitu. Tapi mungkin aja joget untuk dapat tiket nomor 2 atau co-driver kan bisa juga. Ya di awal high call dulu gitu loh Bang. Menurut saya kan di awal orang-orang ini pasti jadi pengen jadi capres. Kalau ya saya tetap berkeyakinan peluangnya Mas Ganjar lebih kecil dari peluangnya Mas Anies karena itu tadi kalau partai nggak welcome, Mas Ganjar berani keluar nggak? Kan pertanyaan besar buat semua orang. Oke. Gitu. Asyik ya, kita bicara sama Bang Hasan udah nggak bicara lagi mengenai kekhawatiran 3 periode atau penundaan pemilu ya. Ini udah naik 1 oktav lagi kita aja capek bos sama lagi Bang Hasan. ya, sebagai ini ya, tidak menyarankan partai politik untuk selalu tutup dan udah melihat pada lama survei. sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.